Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan judul Proses Penyusunan Rencana dan Strategi Pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama, Anissa Nur Afifah dengan NPM 2010104025. Yang kedua, Nilna Syifa Zahro dengan NPM 2010104071. Yang ketiga, Ayu Yuliana dengan NPM 2010104079. Dan yang keempat, ada Maulana Iqbal Pradana dengan NPM 2010104091. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Submateri yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pemasaran dan nilai pelanggan. Pemasaran itu mencakup kepuasan atas kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi tugas dari segala bisnis itu untuk menyerahkan nilai pelanggan agar mendapatkan laba. Dalam ekonomi yang sangat kompetitif dengan semakin banyaknya pembeli rasional yang dihadapkan dengan segudang pilihan, perusahaan hanya dapat meraih kemenangan dengan melakukan proses penghantaran nilai yang bagus serta memilih, menyediakan, dan mengkomunikasikan nilai yang unggul. Selanjutnya, submateri yang kedua yaitu tentang perencanaan strategik divisi dan perusahaan. Beberapa perusahaan itu memberi banyak kebebasan kepada unit usahanya untuk bisa menetapkan tujuan dan juga strategi penjualan serta laba mereka sendiri. Nah, ada perusahaan juga yang menetapkan tujuan untuk unit usaha mereka, tetapi membiarkan unit usahanya untuk mengembangkan strategi sendiri. Namun ada juga yang menentukan tujuan dan juga berpartisipasi dalam mengembangkan strategi unit bisnis individu. Dengan mempersiapkan pernyataan misi, kebijakan, strategi, dan juga tujuan, kantor pusat dapat menetapkan kerangka kerja yang mana dalam kerangka kerja tersebut, divisi dan juga unit bisnis atau unit usahanya dapat mempersiapkan rencana mereka. Selanjutnya, untuk submateri yang ketiga yaitu tentang perencanaan strategik unit bisnis. Proses dari perencanaan strategis unit bisnis terdiri dari langkah-langkah yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Selanjutnya, submateri yang terakhir atau yang keempat itu tentang perencanaan produk, sifat dan isi rencana pemasaran. Untuk mewujudkan tanggung jawab mereka, para manajer pemasaran itu mengikuti proses pemasaran. Dan dengan rencana pemasaran itu bisa menjadi lebih berorientasi pelanggan, berorientasi pesaing, dan dipikirkan lebih baik dan lebih realistis dibanding dengan masa lalu. Rencana-rencana itu menggambarkan lebih banyak input dari semua fungsi dan dikembangkan dalam tim. Eksekutif pemasaran semakin melihat diri mereka sendiri, yaitu pertama sebagai manajer profesional dan yang kedua sebagai spesialis. Pemasaran dan nilai pelanggan. Yang pertama ada proses penyerahan nilai. Ada dua pandangan dalam proses penyerahan atau pemberian nilai, yaitu proses fisik tradisional. Dalam pandangan tradisional tentang pemasaran itu perusahaan membuat sesuatu kemudian menjualnya. Dan yang kedua itu ada penciptaan dan penyampaian nilai. Proses itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama memilih nilai, kemudian yang kedua yaitu menyediakan nilai, dan yang terakhir atau fase ketiga yaitu mengomunikasikan nilai. Selanjutnya dalam hal ini menurut pendapat Nirmalya Kumar, beliau mengemukakan pendekatan 3V, yaitu tetapkanlah segmen nilai atau pelanggan dan juga kebutuhannya, yang kedua tetapkanlah proporsi nilai, dan yang terakhir atau yang ketiga tetapkanlah jaringan nilai yang akan menyerahkan jasa yang dijanjikan. Kemudian ada yang kedua tentang rantai nilai. Rantai nilai itu mengidentifikasi 9 kegiatan strategis dan relevan yang menciptakan nilai dan biaya di dalam bisnis tertentu.
Nah, dari 9 kegiatan yang menciptakan nilai itu terdapat 5 kegiatan utama dan 4 kegiatan pendukung. Yang mana proses-proses bisnis inti dalam rantai nilai itu mencakup yang pertama, proses memahami pasar. Kemudian yang kedua, proses realisasi produk baru. Yang ketiga, proses mendapatkan pelanggan. Yang keempat, proses manajemen relasi pelanggan. Dan yang kelima, proses manajemen pemenuhan. Kompetensi inti. Kompetensi inti ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama adalah merupakan sumber keunggulan kompetitif karena mampu memberikan sumbangan besar pada manfaat tanggapan dari pelanggan. Yang kedua adalah dapat diterapkan di berbagai pasar. Yang ketiga, sulit untuk ditiru oleh pesaing. Selanjutnya adalah orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Pemasaran holistik ini meraih keberhasilan lewat pengelolaan rantai nilai untuk mengandalkan tingkat kualitas produk, layanan, dan kecepatan tinggi. Orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan ini mempunyai kerangka kerja. Terdapat 3 pertanyaan manajemen kunci. Yang pertama adalah tentang eksplorasi nilai. Bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi peluang nilai baru? Yang kedua adalah penciptaan nilai. Bagaimana perusahaan dapat menciptakan penawaran nilai baru yang lebih menjanjikan secara efisien? Yang ketiga adalah penghantaran nilai atau penyerahan nilai. Bagaimana perusahaan dapat menggunakan kapasitas dan infrastrukturnya dengan menghantarkan penawaran nilai baru secara lebih efisien. Untuk menjawab pertanyaan tentang kerangka kerja holistik tersebut, kita dapat mengetahui apa itu eksplorasi nilai, penciptaan nilai, dan penyerahan nilai. Eksplorasi nilai ini terjadi karena nilai mengalir melalui pemasar yang bersifat dinamik dan kompetitif. Dalam hal ini, terdapat 3 ruang hubungan dan interaksi. Yang pertama adalah ruang kognitif pelanggan. Ruang kognitif pelanggan ini mencerminkan kebutuhan yang ada dan tersembunyi yang mencakup dimensi-dimensi. Yang kedua adalah ruang kompetensi perusahaan. Ruang kompetensi perusahaan ini dapat digambarkan dari segi keluasan lingkup yang luas versus lingkup yang terfokus, dan kedalaman kapabilitas fisik versus kapabilitas berbasis pengetahuan. Yang ketiga adalah ruang sumber daya kolaborator. Ruang sumber daya kolaborator ini mencakup kemitraan horizontal, di mana perusahaan memilih mitra berbasis kemampuan mereka untuk mengeksploitasi peluang yang berkaitan dengan pasar dan kemitraan vertikal. Yang kedua adalah tentang penciptaan nilai. Untuk mengeksploitasi peluang nilai, perusahaan ini membutuhkan keterampilan penciptaan nilai. Untuk menciptakan manfaat pelanggan, pemasar, ini harus memahami apa yang dipikirkan, diinginkan, dilakukan, dan dirisaukan oleh pelanggan. Untuk memaksimalkannya, terdapat 3 langkah. Yang pertama adalah pendefinisian ulang konsep bisnis. Yang kedua, membentuk kembali lingkup bisnis. Dan yang ketiga, memposisikan ulang identitas merek perusahaan. Dan untuk menjawab pertanyaan tentang penyerahan nilai. Penyerahan nilai ini sering berarti investasi besar dalam kapasitas dan infrastruktur. Perusahaan harus paham dalam hal manajemen relasi, manajemen sumber daya internal, dan manajemen kemitraan bisnis. Peran sentral dari perencanaan strategik. Perencanaan strategik ini memang yang terpenting untuk memastikan bahwa kegiatan yang tepat telah dipilih dan dilaksanakan. Untuk
memastikan, memilih, dan melaksanakan kegiatan yang tepat, pemasar itu harus memberikan prioritas pada perencanaan strategik dalam 3 bidang utama. Yang pertama adalah mengelola bisnis perusahaan sebagai satu portofolio investasi. Yang kedua adalah mencakup penilaian setiap kekuatan bisnis dengan mempertimbangkan angka pertumbuhan pasar dan perusahaan, serta pencocokan dengan pasar. Yang ketiga adalah memantapkan atau memastikan strategi. Untuk setiap tingkat produk di dalam unit bisnis ini, mengembangkan rencana pemasaran untuk mencapai tujuannya dalam pasar produk. Bagi masing-masing bisnis atau pembisnis, harus mengembangkan satu rencana untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Rencana pemasaran ini beroperasi pada 2 tingkat, yaitu strategis dan taktis. Perencanaan strategik divisi dan perusahaan. Dengan menetapkan pernyataan misi, kebijakan, strategi, dan tujuan, kantor pusat menetapkan kerangka kerja. Dalam kerangka kerja itulah divisi dan unit bisnis mempersiapkan rencana mereka. Beberapa perusahaan memberikan sejumlah kebebasan kepada unit bisnis mereka untuk menetapkan tujuan penjualan dan laba serta strategi mereka sendiri. Yang lain menetapkan tujuan untuk bisnis mereka, namun membiarkan mereka mengembangkan strategi mereka sendiri. Yang lain lagi menetapkan tujuan dan berpartisipasi dalam mengembangkan strategi unit bisnis individual. 4 aktivitas perencanaan yang dilakukan semua kantor pusat perusahaan, yaitu 1. Menetapkan misi perusahaan, 2. Membangun unit bisnis strategi, 3. Menetapkan sumber daya untuk setiap SPU, 4. Menilai peluang pertumbuhan. Perencanaan strategik divisi dan perusahaan. Menetapkan misi perusahaan. 3 karakteristik utama, yaitu 1. Fokus pada sejumlah tujuan terbatas, 2. Pernyataan misi, menekankan kebijakan dan nilai utama perusahaan, 3. Definisi lingkup bersaing utama. Kemudian mendefinisikan bisnis. SPU memiliki 3 karakteristik. Tujuan mengidentifikasi unit bisnis strategik perusahaan untuk mengembangkan strategi terpisah dan menetapkan pendanaan yang memadai. Kemudian menilai peluang pertumbuhan. 1. Pertumbuhan intensif, 2. Pertumbuhan integratif, 3. Pertumbuhan diversifikasi, 4. Perampingan dan pelepasan bisnis lama. Kemudian organisasi dan budaya organisasi. Organisasi suatu perusahaan terdiri dari struktur, kebijakan, dan budaya. Ada yang mendefinisikan budaya organisasi sebagai pengalaman, cerita, kepercayaan, dan norma bersama yang menjadi ciri suatu organisasi. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai perencanaan strategik unit bisnis. Untuk langkah-langkah proses perencanaan strategik unit bisnis, langkah pertama yaitu misi bisnis. Jadi setiap unit bisnis perlu mendefinisikan misi spesifiknya dalam lingkup misi perusahaan yang lebih luas. Untuk langkah kedua yaitu analisis SWOT. SWOT merupakan evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT tercakup dalam pemantauan lingkungan pemasaran internal dan eksternal. Untuk analisis lingkungan internal atau analisis kekuatan dan kelemahan, selain mengetahui peluang yang menarik di lingkungannya, unit bisnis perlu juga memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk berhasil memanfaatkan peluang tersebut. Setiap unit bisnis harus mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya secara periodik. Terkadang suatu unit bisnis
Gagal bukan karena departemen-departemennya tidak memiliki kekuatan yang dibutuhkan, melainkan karena mereka tidak bekerja sama tim. Untuk analisis lingkungan eksternal atau analisis peluang dan ancaman, unit bisnis harus memiliki sistem intelijen pemasaran untuk mengetahui kecenderungan dan perkembangan penting yang terjadi. Beberapa perkembangan di lingkungan eksternal merupakan ancaman. Ancaman lingkungan adalah tantangan akibat kecenderungan atau perkembangan yang kurang menguntungkan, yang akan mengurangi penjualan dan laba jika tidak dilakukan tindakan pemasaran defensif. Untuk langkah selanjutnya yaitu perumusan sasaran. Setelah perusahaan membuat analisis SWOT, ia dapat mengembangkan sasaran spesifik untuk suatu periode perencanaan. Tahap proses perencanaan strategis itu dinamakan perumusan sasaran. Seorang manajer menggunakan istilah sasaran untuk mendeskripsikan tujuan-tujuan yang spesifik dalam besaran dan waktu. Unit bisnis menentukan tujuan sendiri dan melakukan pengelolaan usaha sesuai tujuan tersebut atau manajemen by objectives atau lebih disingkat dengan MBO. Agar sistem MBO dapat bekerja dengan baik, tujuan-tujuan unit bisnis harus memenuhi 4 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu tujuan harus diurutkan secara hierarkis, dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Kriteria yang kedua yaitu apabila memungkinkan, tujuan harus dapat dinyatakan secara kuantitatif. Kriteria yang ketiga yaitu sasaran-sasaran harus realistis. Untuk kriteria yang keempat, yaitu tujuan-tujuan perusahaan harus konsisten. Untuk langkah selanjutnya yaitu perumusan strategi. Strategi adalah suatu rencana permainan untuk mencapainya. Setiap bisnis harus merancang strategi untuk mencapai tujuannya, yang terdiri dari strategi pemasaran dan strategi teknologi serta strategi penerapan sumber yang cocok. Di dalam perumusan strategi, ada strategi generic porter dan aliansi strategis. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengenai perumusan dan implementasi program. Setelah unit bisnis mengembangkan strategi utamanya, unit bisnis tersebut harus mengembangkan program pendukung yang terinci. Setelah program pemasaran tersebut dirumuskan, staf pemasaran harus mengevaluasi biaya program tersebut. Dalam mengimplementasi strategi, perusahaan juga harus tidak kehilangan pandangan mereka tentang banyak pempercaya dan kebutuhan mereka. Menurut McKinsey & Company, strategi hanyalah salah satu dari 7 unsur dalam praktik bisnis yang sangat berhasil. 3 unsur pertama yaitu strategi, struktur, dan sistem. Dianggap sebagai perangkat keras keberhasilan. 4 unsur selanjutnya yaitu gaya, staf, keterampilan, dan nilai bersama adalah perangkat lunaknya. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu umpan balik dan pengendalian. Ketika melaksanakan strateginya, perusahaan perlu menelusuri hasilnya dan memantau perkembangan baru. Kesesuaian strategi perusahaan dengan lingkungan akhirnya akan berkurang, karena perubahan lingkungan pasar hampir selalu lebih cepat daripada perubahan 7-5 perubahan. Sekali organisasi gagal untuk menanggapi perubahan lingkungan, akan semakin sulit baginya untuk meraih kembali keunggulannya. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu mengenai perencanaan produk, sifat dan isi rencana pemasaran. Untuk mewujudkan tanggung jawab mereka, para manajer pemasaran mengikuti proses pemasaran. Bekerja dalam rencana yang ditetapkan oleh level di atas mereka, para manajer produk muncul dengan satu rencana saran untuk produk-produk individual, lini, merek, saluran, atau kelompok pelanggan. Rencana pemasaran menjadi lebih berorientasi pelanggan, berorientasi pesaing, dan dipikirkan lebih baik dan lebih realistis dibanding masa lalu. Adapun isi rencana pemasaran, diantaranya yaitu yang pertama, ikhtisar eksekutif dan daftar isi. Rencana pemasaran harus dibuka dengan ikhtisar singkat mengenai sasaran dan rekomendasi utama rencana bersangkutan. Yang kedua, analisis situasi. Bagian ini menyajikan data latar belakang yang relevan tentang penjualan, biaya, pasar,
pesaing, dan berbagai kekuatan dalam lingkungan makro. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Di sini manajer produk menetapkan sasaran misi dan pemasaran cerita sasaran keuangan. Yang keempat, proyeksi finansial. Proyeksi finansial mencakup ramalan penjualan, ramalan biaya, dan analisis titik impas. Untuk yang kelima yaitu pengendalian implementasi. Bagian terakhir dari rencana pemasaran adalah pengendalian untuk memantau dan mencocokkan implementasi rencana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.